Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Ali Rohani dan saya Rudi Z. Dan pendengar, pagi hari ini atau hari Kamis 30 Desember 2021 di penghujung tahun 2021 kami akan hadirkan kaleidoskop luar negeri tahun 2021 berikut ini. Berita dan peristiwa terjadi sepanjang tahun 2021. Inilah catatan akhir tahun Pro 3 RRI, Kaleidoskop Luar Negeri 2021. Pendengar, senang sekali di penghujung tahun ini Anda masih setia bersama kami Pro 3 RRI. Kami akan menyuguhkan rangkuman berita luar negeri yang terjadi sepanjang tahun 2021. Bersama saya, Indra Virgiantara. Dan saya, Tengku Mazira. Mengawali tahun 2021, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan sikap Indonesia terkait isu akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menlu Retno menyatakan bahwa hingga saat ini Indonesia sulit mewujudkan hal itu, mengingat komitmen Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Menlu Retno dalam pernyataan pers tahunan Menlu pada Rabu 6 Januari 2021. During his phone call, dalam percakapan melalui sambungan telepon bersama Presiden Abbas pada 16 Desember lalu, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki niat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Relation with Israel. Retno juga memastikan dukungan terhadap rakyat Palestina tidak akan berubah. Menurutnya, kemerdekaan rakyat Palestina menjadi salah satu prioritas politik luar negeri pada tahun 2021 dengan harapan adanya dialog konstruktif hingga perundingan dengan melibatkan semua pihak. Indonesia mengharapkan situasi kondusif akan tercipta mulai 2021. Tentunya diperlukan komitmen semua pihak agar dialog konstruktif bahkan perundingan dapat dimulai kembali dengan terus memperhatikan hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB terkait, serta parameter internasional yang telah disepakati. Seminggu berselang, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta pada 13 Januari 2021. Keduanya membahas kerjasama di sektor ekonomi, kesehatan, perlindungan anak buah kapal asal Indonesia, hingga stabilitas Laut Cina Selatan. Rencana Indonesia untuk membangun ketahanan kesehatan nasional antara lain melalui kemandirian industri obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan. Saya juga memintakan kembali perhatian terhadap masih adanya beberapa isu pending, antara lain pemulangan ABK yang masih stranded, penyelesaian hak-hak ketenaga kerjaan, perbaikan kondisi kerja yang aman dan kondusif, serta penegakan hukum melalui mutual legal assistance. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Tiongkok memberikan sinyal akan melanjutkan negosiasi terkait kode etik atau COC di Laut Cina Selatan atau LCS bersama negara-negara ASEAN. ASEAN dan Tiongkok sebelumnya telah menyepakati kerangka COC pada 2020 lalu. Terkait Laut Cina Selatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya menjaga LCS sebagai laut yang damai dan stabil, di mana semua negara harus menghormati dan menjalankan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Joe Biden dan Kamala Harris resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat Rabu 20 Januari 2021. Dalam pidato perdananya, Joe Biden berjanji akan menjadi presiden dari seluruh golongan di Amerika Serikat, serta mengajak rakyat Amerika menjadi bangsa yang saling menghormati perbedaan satu sama lain. Inilah Amerika, hak untuk tidak setuju secara damai di Republik kita mungkin adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Dan saya berjanji kepada Anda, saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Amerika. Supremasi kulit putih, terorisme domestik harus kita hadapi dan kita akan mengalahkannya. Mengatasi berbagai tantangan ini untuk memulihkan jiwa dan mengamankan masa depan Amerika yang membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata.
Kala itu tampak hadir para mantan Presiden Amerika Serikat. Mereka adalah Bill Clinton, George Bush, serta Barack Obama. Wakil Presiden Mike Pence juga tampak hadir, meski Presiden Donald Trump memilih absen. Beberapa program Biden yang disambut baik dunia ketika resmi menjadi Presiden Amerika Serikat, diantaranya memastikan negaranya bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris, mengembalikan Amerika Serikat sebagai anggota Organisasi Kesehatan Dunia WHO, hingga mencabut larangan pada hampir semua perjalanan dari beberapa negara mayoritas Muslim. Memasuki bulan Februari, penangkapan pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada Senin 1 Februari 2021 dini hari menarik perhatian dunia. Langkah itu dilakukan setelah ketegangan meningkat berhari-hari antara pemerintah sipil dan junta militer. Kemenangan Partai Suu Kyi atas pemilu yang menurut militer dicurangi menimbulkan ketakutan akan kudeta. Melihat hal itu, Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki pandangan dan sikap yang berbeda-beda. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, menyampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengutuk kudeta Myanmar dan mengancam akan memberlakukan kembali sanksi baru terhadap negara tersebut. Amerika Serikat menghapus sanksi atas Burma dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Memalikan kemajuan itu akan memerlukan peninjauan segera terhadap undang-undang dan otoritas sanksi kami yang diikuti dengan tindakan yang sesuai. Jadi itulah yang disampaikan Presiden. Aksi protes dalam negeri Myanmar terus menggema selama beberapa hari. Juru bicara Sekjen PBB, Stephen Dujarric, menyatakan pihaknya terus menyerukan pembebasan segera terhadap Suu Kyi dan sejumlah pihak yang ditahan oleh militer. Kami akan terus menyerukan kebebasan segera Suu Kyi, Presiden dan semua orang lainnya yang telah ditahan oleh militer dalam beberapa hari terakhir. Saya pikir tuduhan yang diajukan terhadapnya hanya akan memperparah pelanggaran aturan hukum di Myanmar dan proses demokrasi. Sementara itu, adanya kesan Tiongkok mendukung tindakan militer Myanmar atas penangkapan Suu Kyi bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Sebab Tiongkok melihat Myanmar sebagai sebuah negara penting secara ekonomi dan merupakan salah satu sekutu terdekat. Keputusan Palestina untuk menyelenggarakan pemilu parlemen dan presiden pada 22 Mei dan 31 Juli 2021 disambut baik oleh Indonesia. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan dukungan penuh terhadap pemilu yang akan diselenggarakan rakyat Palestina. Indonesia juga menyumbangkan 2,3 juta dolar Amerika Serikat yang akan dimanfaatkan untuk rakyat Palestina. Persatuan yang kuat sangat penting untuk memastikan pemilu yang sukses di Palestina. Dan untuk tujuan ini Indonesia siap mengirimkan pengamat kami atas permintaan Anda, tentu saja. Dan Joko Widodo untuk komitmen Anda dan atas dukungan Anda. Terima kasih Menteri Retno Marsudi yang terhormat. Saya ingin meyakinkan semua orang, termasuk Anda, rekan jurnalis dari Indonesia, bahwa kami sangat puas dan kami bersyukur, serta kami masih berharap. Di bulan Maret, kami awali berita dari tanah air. Sebanyak 1 juta lebih dosis vaksin AstraZeneca tiba di Indonesia pada Senin 8 Maret 2021. Kedatangan vaksin batch pertama itu diklaim Indonesia sebagai keberhasilan diplomasi vaksin pada Oktober 2020 lalu di Jenewa, Swiss. Jumlah 1.113.600 vaksin ini adalah bagian awal dari batch pertama. Pemberian vaksin melalui jalur multilateral, di mana di dalam batch pertama Indonesia akan memperoleh 11.704.800 vaksin jadi. Perwakilan WHO Indonesia, Nafa Ratnasami, mengungkapkan kedatangan 1 juta vaksin tahap pertama di Indonesia merupakan bagian dari tujuan ambisius COVAX untuk menyalurkan sebanyak 2 miliar vaksin ke seluruh dunia. Vaksin Oxford AstraZeneca asal Inggris yang tiba di Indonesia didatangkan melalui mekanisme COVAX yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan pembuatan vaksin COVID-19 serta menjamin akses yang adil dan merata bagi setiap negara di dunia. Uni Eropa
Kanada, Amerika Serikat dan Inggris menjatuhkan sanksi baru kepada Tiongkok pada Senin 22 Maret 2021. Sanksi itu diberikan karena adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengecam tindakan Tiongkok yang menggunakan program di kamp detensi yang disebutnya sebagai program penindasan yang sangat mengganggu. Kami mengirimkan pesan paling jelas kepada pemerintah Tiongkok bahwa komunitas internasional tidak akan menutup mata terhadap pelanggaran serius dan sistematis terhadap HAM. Kami akan bertindak bersama-sama untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Sementara itu, melalui konferensi pers yang digelar keesokan harinya, pemerintah Tiongkok menyangkal tindakan Uni Eropa dan ketiga negara lainnya atas tuduhan di kamp detensi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, bahkan menuduh Uni Eropa telah bertindak atas kebohongan. Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa yang bertindak atas kebohongan, informasi palsu, dan hak asasi manusia telah menerapkan sanksi terhadap pejabat dan lembaga terkait di Xinjiang. Tiongkok sangat mengutuk ini. Atasnya dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah memanggil Duta Besar Uni Eropa dan Duta Besar Inggris untuk mengajukan representasi yang lebih khusyuk. Sebelumnya, keempat negara tersebut kompak meluncurkan sanksi terhadap China pada 22 Maret 2021 atas dugaan pelanggaran HAM di wilayah paling barat Xinjiang. Pemerintah Amerika Serikat dan Parlemen Kanada juga menyebut tindakan Tiongkok di Xinjiang sebagai genosida. Sanksi dijatuhkan kepada 4 pejabat Tiongkok dan 1 entitas, sementara Tiongkok membalas dengan menjatuhkan sanksi kepada 5 anggota Parlemen Eropa dan 4 entitas Uni Eropa. Anda sedang mendengarkan catatan akhir tahun Pro 3 RRI dalam Kaleidoskop Luar Negeri 2021. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendorong para senator terhadap larangan penggunaan senjata serbu dan magasin berdaya tinggi, serta mendorong pengesahan undang-undang terkait pelarangan itu. Usulan tersebut mencuat pasca terjadinya penembakan massal yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia di pusat perbelanjaan King Soopers, kota Boulder, negara bagian Colorado pada Senin 22 Maret 2021. Kita bisa melarang senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi di negara ini. Sekali lagi, saya menyelesaikannya ketika saya menjadi senator. Itu menjadi undang-undang untuk waktu yang lama dan menurunkan banyak kasus pembunuhan massal. Senator dari Partai Republik Ted Cruz menyatakan setuju dengan usulan Biden sebagai sebuah tindakan nyata pasca penembakan di King Soopers. Saya setuju, inilah saatnya bagi kita untuk melakukan sesuatu. Dan setiap kali ada penembakan, kita memainkan teater kontrol ini di mana komisi ini berkumpul dan mengusulkan sekumpulan undang-undang yang tidak akan melakukan apapun untuk menghentikan pembunuhan ini. Menurut arsip kekerasan senjata Amerika Serikat, ada lebih dari 43.000 kematian akibat senjata yang terjadi tahun lalu. Pada 5 April 2021, pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 4 anak buah kapal atau ABK yang telah disandra selama 1 tahun lebih oleh kelompok teroris Filipina Selatan, Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dengan berhasil dibebaskannya keempat ABK, saat ini tidak ada WNI yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Menurut keterangan Menlu Retno, kelompok Abu Sayyaf telah menyandra 44 WNI sejak 2016 lalu. Dengan pembebasan ini, maka tidak ada WNI yang saat ini menjadi korban penyanderaan. Kedepan kita harus memperkuat aspek pencegahan, meningkatkan pengamanan di perairan Sabah oleh otoritas Malaysia dan dengan tentunya kerjasama dari kita dan juga dari kelompok Abu Sayyaf sebagian besar terjadi di wilayah perairan Sabah, Malaysia sejak kurun waktu 2016 lalu. Masih di pekan pertama bulan April, Pangeran Hamzah dari Yordania diamankan menjadi tahanan rumah karena tiba-tiba dituduh bersekutu dengan asing untuk berbuat kekacauan. Dalam sebuah rekaman video yang dikirim ke BBC melalui kuasa hukumnya, Pangeran Hamzah menegaskan ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan dalam pemerintahan Yordania.
Hamzah menjelaskan, penahanan dirinya disebabkan berbagai pertemuan maupun unggahannya di media sosial yang dianggap mengkritik pemerintah. Saya tidak bertanggung jawab atas kerusakan dalam pemerintahan, untuk korupsi dan ketidakmampuan yang telah lazim dalam struktur pemerintahan kita selama 15 sampai 20 tahun terakhir dan semakin memburuk dari tahun ke tahun. Saya tidak diizinkan meninggalkan rumah, tapi saya bisa mengunjungi keluarga. Saya tidak bisa men-tweet dan saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang. Akses keamanan saya telah dicabut, koneksi telepon dan internet telah diputus. Hamzah bin Hussein adalah anak dari almarhum Raja Hussein bin Talal dengan istrinya yang bernama Ratu Nur. Dia dinobatkan sebagai putra mahkota Yordania pada tahun 1999 dan merupakan anak favorit Raja Hussein. Selain Pangeran Hamzah, sekitar 16 hingga 18 orang telah ditangkap sehubungan dengan skema yang dituduhkan, termasuk mantan Menteri Keuangan Bassam Awadallah. Pada pertengahan bulan Mei lalu, serangan Israel di jalur Gaza semakin membabi buta. Jet tempur berseliweran membom kelompok bersenjata Palestina. Dalam insiden tersebut, tercatat setidaknya 53 orang meninggal dunia, termasuk 14 anak-anak, dan lebih dari 300 lainnya terluka imbas serangan yang dilakukan Israel pada Palestina. Melihat peristiwa mengenaskan itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan Majelis Umum PBB untuk mengambil 3 langkah konkret atas konflik Palestina-Israel yang telah memasuki pekan kedua pada 20 Mei 2021. First, pertama, menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Di saat yang sama, Majelis Umum PBB harus menuntut adanya gencatan senjata segera, tahan lama, dan dihormati secara penuh. Retno Marsudi menyebut upaya kedua yang perlu dilakukan oleh Majelis Umum PBB yaitu memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil, di mana turut melibatkan pihak lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina yang terdampak. Dalam upaya mencapai perdamaian di Palestina Israel, Indonesia mendorong agar seluruh pihak tetap mengacu pada two-state solution atau solusi dua negara, serta sejalan dengan parameter internasional yang telah disetujui. Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat terlaksana. Kita harus menghentikan upaya sistematis negara penjajah yang bisa saja tidak menyisakan apapun untuk dirundingkan. Sidang umum yang digelar khusus membahas situasi di Palestina dan Timur Tengah dihadiri langsung oleh sejumlah menlu dari negara anggota, di antaranya menlu Indonesia, Algeria, Yordania, Qatar, Pakistan, serta Kuwait. Di tengah memuncaknya gelombang kedua di India yang mencatatkan kasus COVID-19 mencapai 400.000 per hari. Ini sebenarnya adalah $2. Kami membayar lebih dari $400 untuk membeli tabung oksigen yang seharusnya harganya kurang dari $100. Dan kami telah melakukan perjalanan ke kota besar dan kecil sejauh 500 km untuk mendapatkan persediaan ini. Vaksinasi menjadi salah satu harapan warga India dalam upaya melawan pandemi COVID-19 dan vaksin Pfizer yang paling diharapkan pemerintah India karena memiliki efektivitas yang tinggi. Prancis mengaku bertanggung jawab dan meminta maaf atas genosida Rwanda yang menyebabkan 250.000 orang meninggal dunia pada tahun 1994. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron ketika menghadiri peringatan tragedi genosida di ibu kota Kigali, Rwanda, Kamis 27 Mei. Dengan berdiri di samping Anda di sini hari ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat, saya telah menyadari tanggung jawab kami. Tetapi Prancis memiliki peran sejarah dan tanggung jawab politik di Rwanda.
Rwanda, dan itu memiliki tugas untuk melihat sejarah secara langsung dan untuk mengetahui penderitaan yang telah ditimpakan pada rakyat Rwanda dengan membiarkan keheningan menguasai pemeriksaan kebenaran terlalu lama. Kehadiran Macron turut ditanggapi oleh pemimpin partai oposisi Rwanda, Victoire Ingabire, yang sebelumnya pernah dipenjara selama 8 tahun oleh pemerintah setempat karena memprotes terkait genosida Rwanda. Dalam sebuah wawancara bersama Al Jazeera, Ingabire menyebut Prancis perlu melibatkan demokrasi dalam penegakan HAM di sana. Saya terkejut mendengar bahwa Macron hari ini berbicara tentang masa lalu dan masa depan. Tetapi jika Anda ingin berbicara tentang masa depan yang lebih baik untuk Rwanda, Anda harus melibatkan demokrasi. Sebab tanpa menghormati hak asasi manusia, kita tidak dapat mencapai perdamaian dan stabilitas. Lawatan Macron ke Rwanda merupakan yang pertama sejak 1 dekade lalu. Kunjungan itu menyusul rilis laporan panel penyelidikan Prancis pada Maret yang mengatakan sikap kolonial telah membutakan para pejabat Prancis dan pemerintah memikul tanggung jawab serius dan luar biasa karena tidak meramalkan pembantaian itu. Di awal bulan Juni, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menanggapi penyerangan terhadap kasus tabrak lari yang menewaskan 4 anggota keluarga Muslim imigran Pakistan di London, Ontario. Ia menyebut tabrak lari itu sebagai serangan teroris yang dimotivasi oleh kebencian di salah satu komunitas. Kami berdiri bersama Muslim dan masyarakat London dengan komunitas Muslim di seluruh negeri. Kami akan terus mendanai inisiatif seperti program infrastruktur keamanan untuk membantu melindungi masyarakat yang berisiko di sekolah dan tempat ibadah. Trudeau turut menyinggung upaya yang dilakukan dalam mencegah kebencian. Ia ikut memeranginya secara online maupun offline. Segala bentuk kebencian terhadap agama maupun rasisme, ditegaskan Trudeau, merupakan hal yang harus ditangani secara serius di kalangan masyarakat Kanada. Kami akan terus memerangi kebencian secara online dan offline, termasuk mengambil lebih banyak tindakan untuk membongkar kelompok-kelompok kebencian sayap kanan, seperti yang kami lakukan terhadap Proud Boys, dengan menambahkan mereka ke daftar teror Kanada, dan akan terus melakukan segala hal yang bisa kami lakukan untuk menjaga komunitas tetap aman. Kejadian mengerikan itu bermula ketika 5 anggota keluarga menunggu untuk menyeberang jalan di kota London, Ontario. Tiba-tiba dari kejauhan sebuah truk melaju kencang dan menabrak mereka. 4 diantaranya meninggal dunia, yaitu seorang perempuan berusia 74 tahun, seorang pria 46 tahun, seorang perempuan berusia 44 tahun, dan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. Sedangkan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dinyatakan selamat namun menderita luka serius. Terduga pelaku Nathaniel Fellner, 20 tahun, telah ditangkap dengan tuntutan 4 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 1 dakwaan percobaan pembunuhan. Peristiwa lain di bulan Juni yang juga menghebohkan dunia terjadi di Amerika Serikat. Sebuah kondominium 12 lantai di Surfside, Florida, Amerika Serikat roboh pada Kamis 24 Juni 2021 dini hari waktu setempat. Wali kota Surfside, Florida, Charles Burkett mengatakan 1 orang dilaporkan tewas dan 10 lainnya luka-luka pada insiden yang terjadi di gedung berusia 40 tahun itu. Namun tampaknya kerusakan bagian belakang gedung tidak langsung merembet ke depan, sehingga mengizinkan para penghuni untuk bangun dan turun tangga kemudian keluar dari gedung. Lokasi kondominium 12 lantai yang roboh itu berada tepat di samping hotel. Akibat insiden robohnya gedung juga membuat para penghuni hotel panik. Dalam konferensi pers, Wali Kota Burkett menyatakan gedung yang roboh itu menyebabkan 1 orang masih dirawat intensif di rumah sakit, menyusul 1 orang tewas, serta 10 lainnya terluka dan mendapatkan pertolongan di lokasi kejadian. Sedangkan 15 keluarga telah diamankan di sebuah hotel di area lokasi kala itu. Presiden Haiti Jovenel Moïse tewas di kediaman pribadinya pada Rabu 7 Juli 2021 dini hari. Jurnalis Haiti dalam wawancara di Deutsche Welle, Wildor Merancourt mengatakan, Perdana Menteri Haiti Joseph pada keterangan resminya Rabu pagi menyebut pengepungan dan penembakan di rumah pribadi Presiden Moïse terjadi sekitar pukul 1 waktu setempat. Menurut Merancourt, Perdana Menteri Haiti menyebut sekelompok orang yang diduga sebagai pelaku pengepungan dan penembakan Moïse diketahui berbicara dalam bahasa Spanyol dan Inggris.
Kejadian ini terjadi sekitar pukul 1 dini hari dengan komando yang terdiri atas orang-orang yang berbicara dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Mereka menyerang kediaman pribadi presiden dan presiden terbunuh selama penyerangan terjadi. Jurnalis AFP kepada France 24, Emile Baron, mengatakan adanya pernyataan Perdana Menteri Haiti bahwa sekelompok orang yang mengepung dan membunuh Presiden Moa berbicara dalam bahasa Spanyol dan Inggris membuat pernyataan besar di kalangan masyarakat setempat. Tepat sekali, terdapat keraguan sekarang siapa yang datang ke kediaman presiden dan berbicara dalam bahasa Spanyol itu. Itu benar-benar merupakan sebuah pertanyaan besar bagi kami dan kami tidak memiliki petunjuk tentang siapa yang melakukan tantangan dan pembunuhan ini. Pembunuhan terhadap Presiden Moa turut menyebabkan ibu negara Mary Moa luka parah dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sedangkan seorang anak laki-laki mereka dilaporkan selamat dan berhasil melarikan diri saat peristiwa terjadi. Serangan roket di dekat Istana Presiden Afghanistan terjadi di tengah pelaksanaan sholat Idul Adha Selasa 20 Juli 2021 pagi waktu setempat. Presiden Ashraf Ghani terlihat berada pada barisan pertama tepat di belakang imam. Suara ledakan roket terdengar 3 kali, namun tidak membuat para jamaah sholat membubarkan diri. Menurut Al Jazeera dalam laporannya, beberapa saat setelah kejadian, Taliban mengklaim telah melakukan serangan roket di dekat Istana Presiden tersebut. Allahu Akbar. Sebelum kejadian itu, Minggu 18 Juli, para petinggi pemerintah Afghanistan dan Taliban bertemu di Doha, Qatar untuk membahas kesepakatan damai. Kedua pihak telah memulai pembahasan kesepakatan damai sejak September tahun lalu, namun belum mencapai kemajuan berarti.